Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita beragama tentu al-amalu bidalil, ya. Kita beramal harus berdasarkan dalil, ya. Kebenaran ataupun keyakinan yang berdasarkan tentang banyak ataupun sedikitnya orang yang melakukannya. Jadi al-amalu bidalil la bil qalil au bil kasir. Jadi kita tidak boleh mengamalkan suatu agama karena melihat dari banyaknya orang yang melakukannya ataupun dari sedikitnya orang yang melakukannya, tetapi harus berdasarkan dalil. Dan dalil ini sudah disepakati para ulama bahwa kita sama-sama tahu bahwa dalil sumber daripada dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa teks redaksi, berupa hadis ataupun berupa perilaku, ya, yang dicatat oleh para sahabat atau sesuatu yang terjadi di masa Rasulullah, ya, kemudian didiamkan oleh Rasulullah, ya, tidak ada teguran dari Rasulullah, itu juga bisa dijadikan sebagai dalil bahwa itu menunjukkan kebolehannya. Kemudian ada pertanyaan begini, kalau sudah ada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, kenapa harus ada ijma? Kenapa harus ada qiyas? Kan ada sumber hukum, ya, yang bisa kita jadikan rujukan, dan yang sudah disepakati oleh para ulama adalah pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, ya, yang ketiga adalah ijma, kemudian yang keempat ini adalah al-qiyas. Al-qiyas itu adalah analogi. Kemudian timbul pertanyaan, terus kalau sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kenapa harus ada ijma? Begini saudaraku, bahwa ijma ini bukan suatu hukum yang baru ataupun para ulama ini, ijma itu kan artinya kesepakatan para ulama. Dan para ulama tidak mungkin membuat suatu kesepakatan yang menyimpang, yang bertentangan dengan kedua sumber hukum ini, seperti Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi ijma itu adalah kesepakatan ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Artinya untuk membantu orang-orang awam untuk memahami isi daripada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian qiyas itu apa? Analogi, ya. Analogi bukan berarti kemudian pikiran dijadikan sebagai dasar hukum, tidak. Tapi kiasnya yang dibuat oleh para ulama itu pasti tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ijma dan kias yang dibuat oleh para ulama ini tidak mungkin bertentangan dengan Sunnah Nabi, bertentangan dengan Al-Quran. Jadi ijma dan kias itu adalah suatu metodologi, ya, ataupun ilmu ataupun ketetapan para ulama dan juga analogi hukum, ya, yang membantu kita orang-orang awam untuk mengamalkan agama, untuk memahami isi daripada kandungan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan hukum yang baru. Demikian. Kemudian bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristihad, maka kewajiban kita adalah taklid. Taklid itu mengikuti pendapat para ulama, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, aku sudah punya pendapat, loh. Kalau aku sudah punya pendapat, maksudnya itu pendapatmu atau pendapat ulama, ya. Karena kalau mengatakan kamu jangan memaksa saya untuk mengamalkan agama sesuai dengan keinginan kamu, ya. Kita lihat keinginan kamu, maksudnya keinginan kamu itu keinginan para ulama atau keinginan nafsunya, keinginan dirinya sendiri, gitu. Jadi artinya dalam beribadah itu ada aturannya. Dalam beribadah itu ada aturannya, ada real, ada hukum yang dinamakan sebagai ilmu fikih, ya. Ilmu fikih itu kan mengatur tentang ubudiyah, misalnya cara beribadah, mulai dari tata cara berwudu, bersuci atau taharah seperti bab taharah, kemudian cara sholat yang benar, bacaan-bacaan sholat, ya kan, kemudian semua jenis ibadah, ya. Dan ada muamalat. Muamalat itu suatu pengamalan agama dalam segi transaksi, seperti misalnya hubungan kita dengan sesama, misalnya seperti berdagang, ya, jual beli atau sewa menyewa atau ujroh, ya, ijaroh, tijaroh, itu kan
Semuanya sudah diatur dalam hukum-hukum fikih itu. Nah, fikih ini adalah isma, ya, isma para ulama. Dan di dalam isma itu pun juga terjadi istilah perbedaan pendapat ulama, karena ulama boleh berbeda, karena perbedaan para ulama itu menjadi rahmat. Karena perbedaan mereka itu bukan berdasarkan nafsu mereka, tetapi berdasarkan ilmu, disiplin ilmu yang mereka kuasai. Ya, karena yang namanya fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu yang disimpulkan dari sumber hukum Al-Quran dan Sunnah yang sifatnya dalilnya adalah doni. Doni itu multi tafsir, bukan monotafsir. Artinya satu ayat, satu redaksi teks Al-Quran ataupun teks hadis itu memiliki makna lebih dari satu, ya. Jadi tidak disepakati tentang maknanya satu makna, tidak, tapi memiliki beberapa makna, ya, sesuai dengan versi para ulama, ya, bukan versi pikiran kita. Jadi kita nggak boleh memaknai Al-Quran sendiri, kita menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah sendiri, dari hadis sendiri, sedangkan kita tidak punya kemampuan, tidak pernah belajar ilmu seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu nahwu sorof, ilmu mantik, balago, ilmu, dan banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dipelajari sebagai seorang untuk menjadi seorang mustahid, ya. Demikian. Kemudian bagi orang awam seperti kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita taklid. Taklid itu kita mengikuti pendapat para ulama, ya. Jadi misalnya seperti kita mau bertaklid dengan siapa? Ada 4 mazhab, ya. Ada Imam Hanafi, ada sebagai ulama mustahid yang diakui dunia, yang sudah konsensus diakui dunia. Ada Imam Hanafi, kemudian yang disebut dengan Hanafiyah, ya. Ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi. Kemudian Malikiyah, ya. Itu adalah ulama mustahid setelah Imam Hanafi, kemudian diikuti oleh Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, madzhab Syafi'iyah, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah Ahmad bin Hambal, ya, atau yang disebut dengan Hambaliyah, pengikutnya disebut sebagai madzhab Hambali. Maka kita mengikuti salah satu ini nggak masalah, gitu loh. Maka itu dinamakan sebagai taklid. Bahkan itu wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristihad, itu wajib hukumnya untuk bertaklid, ya. Tidak terus kita mengamalkan agama sesuai pikiran kita, sesuai dengan nafsu kita, sesuai dengan keinginan kita, tidak. Kita harus mengikuti petunjuk para ulama, yaitu ulama mustahid, ya. Maka hukumnya taklid itu wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Seperti di dalam kitab kumpulan daripada kitab-kitab yang ditulis atau yang dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah wa'ardoh. Ini kitabnya. Kitab ini kumpulan dari beberapa kitab karangan atau tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah pada halaman yang ke-16, ya. Di sini ada faslun fi bayani wujubi taklidi liman laisa lahu ahliyatul istihadi. Saya ulangi, fasal ini menerangkan tentang fi bayani wujubi taklidi, menerangkan tentang kewajiban bertaklid liman, bagi orang laisa lahu ahliyatul istihadi, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan istihad, maka wajib hukumnya untuk bertaklid, ya. Kemudian yajibu inda jumhuril ulama'i al muhaqqiqina ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihadil mutlaqi. Yajibu, wajib. Ini inda jumhuril ulama'i, menurut pendapat jumhur ulama, ya. Al muhaqqiqin itu orang yang sudah melakukan istihad, istiqra, penelitian, istihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian itu, menggali hukum dari sumbernya, ya, mengikuti jumhur ulama, bahwa menurut pendapat jumhur ulama itu wajib ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihadi, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk beristihad mutlak, itu wajib untuk bertaklid. Maka dasar hukumnya dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, padha takon sapa sira kabeh, ahla dzikri ing ahli ilmu, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna, ora padha ngerteni kabeh. Tanyalah kalian kepada orang yang ahlinya di bidang itu. Misalnya dalam urusan fikih, tanya pada ulama ahli fikih. Ingin mengetahui Al-Quran, tentang apa makna-makna Al-Quran, ya kita tanya kepada ahli Al-Quran, ahli tafsir. Demikian. Jangan menanyakan sesuatu yang kepada orang yang bukan ahlinya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.